Bagi usaha budidaya pembenihan ikan lele, kebutuhan pakan alami berupa cacing sutra sangatlah penting. Karena pada usia larva, benih lele sangat membutuhkan asupan protein yang tinggi, tidak mencemari air kolam budidaya, dan sesuai dengan bukaan mulut larva benih lele. Sampai saat ini, cacing sutra sangat sesuai sebagai pakan benih lele pada umur larva. Cacing sutra memiliki kandungan nutrisi protein 57% dan lemak 13%. Selain untuk benih lele, biasanya dimanfaatkan sebagai pakan alami pada ikan air tawar, belut, cupang, lobster, ayam, dan hewan peliharaan. Seiring perkembangan waktu, budidaya pembenihan ikan lele tumbuh pesat karena permintaan pasar. Namun, ketersediaan pakan alami berupa cacing sutra sebagai pakan larva ikan lele sulit untuk didapatkan. Seperti yang dialami oleh kelompok pembudidaya ikan kecil, Pokdakan Minataruna, Desa Banjarharjo Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Halo bro, halo. Wis ketemu apa? Ayo, entas wae iki. Alhamdulillah menaku leh neteske apik banget iki. Ayo padha, enggak usah pijan ki 100.000 luwih. Ning terkendala pakan. Oke, pijane ning pakane alami kurang. Iya ya. Wingi golekne Magelang ya angel, muter-muter kayak aku kadang mengoleh 2 liter, kadang ra ono. Padha aku mumpung-mumpung mengoleh selitere. Apike solusine piye ya? Apa tak nelpon PPL apa? Ya ora apa-apa. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Saged mriki mboten kinten-kinten. Iya ya, nanti tak ke situ ya. Saya meluncur ke situ. Oke. Bisa ora wong? Iso nek rene kok ya. Alhamdulillah. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Monggo legae. Pripun niki wonten apa kok sajake? Do sami susah niki. Niki lho Pak, masalah ketersediaan cacing sutra niku nak dong enten dong boten. Terus niku lah otomatis ganggu pertumbuhan produksi benih lele. Napa mulai teng musim penghujan ngeten niki sae banget to niku musime. Nggih Pak, sak menika niku napa pakan pabrikan niku mboten sae cacing sutra. Oh, nek ngoten niku awake dhewe kedah melakukan budaya cacing sutra piyambak supados ketersediaane saged nyekapi wonten ing kebutuhan kelompok. Wah, niku solutif. Terus pripun Pak carane? Nggih Pak, niku apa menarik pembudidayaan kali menjanjikan niku. Awet reganipun 300.000 per liter. Caranipun nek kangge budaya cacing sutra menika kita saged melakukannya wonten ing sawah. Cara budaya cacing sutra wonten ing sawah menika tahapane mekaten. Tahapan dalam budidaya cacing sutra area persawahan adalah persiapan lahan. Sawah dibentuk menjadi bedengan atau kolam-kolam kecil. Pasang paranet sebagai naungan untuk mengurangi intensitas panas dan sinar matahari. Tindakan ini juga bertujuan untuk menghindari tumbuhnya lumut. Kemudian pembuatan media. Gunakan lumpur sawah yang lembut sebagai media utama, dicampur dengan pupuk organik, bakteri fermentasi, dan molase dengan perbandingan sebagai berikut. Diamkan selama kurang lebih 7 hari, agar media budidaya terfermentasi dengan baik. Setelah siap, tahapan selanjutnya adalah penebaran benih cacing sutra. Dibutuhkan benih sebanyak setengah liter untuk 1 meter persegi lahan. Benih cacing sutra bisa didapatkan dari alam, seperti di sungai atau selokan jika tersedia. Tahapan selanjutnya adalah mengatur sirkulasi air. Dibutuhkan debit air sebesar 1 hingga 3 liter air per menit. Kemudian tahapan pemberian pakan. Pakan cacing sutra adalah fermentasi dari bahan-bahan seperti ampas tahu, bekatul, limbah sayuran, pupuk organik, molase, dan bakteri fermentasi dengan perbandingan sebagai berikut. Pemberian pakan dilakukan setiap hari sekali dengan jumlah 100 hingga 200 ml per meter persegi. Tahapan selanjutnya adalah pemanenan. Panen dapat dilakukan setelah budidaya selama 2 hingga 2,5 bulan. Kegiatan panen dilakukan pada pagi atau sore hari ketika cacing naik ke permukaan.
Jumlah cacing yang bisa dipanen adalah sebanyak 80%. Sisanya ditinggal sebagai bibit kembali. Dan untuk panen selanjutnya dapat dilakukan setiap 6 hari sekali. Mekaten Mas, carane budidaya cacing sutra wonten ing lahan persawahan menika. Waalaikumsalam. Oh, monggo. Bahas apa to Pak? Niki lho bahas budidaya cacing sutra. Terus niki lho Pak Ibnu. Niki nggen lahan berarti betake sik biar kali sumber air sik cekap nggih. Terus Mas, kangge budaya cacing sutra wonten ing lahan persawahan kedah mbetahaken lahan ingkang langkung luas saha toya ingkang tersedia cukup kathah dan terus menerus menika. Sawahe nggonku wis adek bapak paling ra oleh. Wonten cara lain mboten Pak ngeten niku. Wonten Mas, inggih menika sistem budaya cacing sutra wonten ing rak utawa sistem apartemen. Wah, jos iki. Terus pripun niku? Kangge carane sistem budaya wonten rak utawi apartemen menika padha persis wonten ing lahan persawahan. Nanging menawi wonten ing lahan rak menika kita saged ngangge lahan ingkang langkung sempit saha toya ingkang langkung sekedhik. Lain menika wonten ing budaya sistem rak utawi apartemen menika gangguan amonipun langkung sekedhik. Tulung Pak niku jelaske awit menarik niku. Kangge budaya cacing sutra wonten ing rak utawi apartemen menika tahapanipun mekaten Mas. Tahapan budidaya cacing sutra sistem rak atau apartemen mirip dengan sistem persawahan. Bedanya adalah kegiatan budidaya dilakukan dengan penggunaan wadah budidaya yang disusun secara bertingkat dan resirkulasi air, sehingga meminimalisir penggunaan lahan dan air. Tahapan yang dilakukan dimulai dari penyiapan lahan dan pembuatan bak penampungan air. Kemudian pembuatan rak budidaya dengan memakai kerangka besi baja ringan dengan lebar 1 meter, panjang 2 meter, dan tinggi 2,2 meter. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan wadah atau box budidaya dengan ukuran 1 meter x 2 meter x 0,2 meter terbuat dari kayu yang dilapisi dengan plastik UV. Tiap rak apartemen terdiri dari wadah atau box sejumlah 5 tingkat. Kemudian pasang instalasi resirkulasi air menggunakan pipa paralon. Air dari penampungan diresirkulasi menggunakan pompa air yang akan bekerja 24 jam. Jangan lupa untuk selalu mengecek kualitas air. Untuk media yang digunakan sama dengan budidaya sistem sawah. Setelah dilakukan fermentasi selama 7 hari, media dapat diletakkan di rak-rak budidaya. Tahapan selanjutnya adalah penebaran benih sebanyak setengah liter per meter persegi. Sehingga untuk media budidaya seluas 120 meter persegi dibutuhkan bibit sebanyak 60 liter. Begitu pula dengan pemberian pakan. Pakan cacing sutra adalah hasil fermentasi dari bahan-bahan pakan yang dilakukan dalam drum secara anaerob selama 7 hari. Pemberian pakan dilakukan setiap hari sekali dengan jumlah 100 hingga 200 ml per meter persegi. Panen pertama dilakukan setelah budidaya selama 2 hingga 2,5 bulan. Kegiatan panen dilakukan pada pagi atau sore hari ketika cacing naik ke permukaan. Panen selanjutnya dapat dilakukan setiap 6 hari sekali. Hasil panen kemudian diperam dalam ember atau bak panen dan ditutup memakai harpa sehingga cacing akan naik dan dapat dipisah dengan kotorannya. Ya mekaten Mas, carane budaya cacing sutra wonten ing rak utawi sistem apartemen. Nggih, matur suwun sanget Pak. Nggih, sami-sami. Ayo, do gawe. Aku sing ngerak wae. Ya aku tak sing sawah. Ayo.